Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat datang untuk Mas Antoni, Mas Herjaki. Mas Herjaki mungkin pertama kali ya partisipasi dalam diskusi kita setiap hari Jumat ini. Sebenarnya Mas Herjaki ya, ini udah hampir lebih dari 2 tahun kita melakukan forum Jumat ini ya. Sebenarnya dimulai waktu ketika kita mengalami COVID lah gitu kan. Jadi selamat datang ya, dan juga ke para senior, Pak Fuad Bawazir dan yang lainnya. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang pencapresan Anies Baswedan ya. Pro konsnya, plus minusnya, dan pro kontranya lah gitu, seperti itu. Nah, mengapa kita mengambil tema itu, topik tersebut ya, karena saya kira ya, karena sudah dicalonkan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem setidaknya, maka beliau ini udah setengah atau sepertiga inilah resmi ya, walaupun kita harus menunggu nanti mungkin apakah akan juga diusung oleh Demokrat ataupun oleh PKS dan juga mungkin partai-partai lainnya. Tetapi setidaknya di publik ini Pak Anies Baswedan itu sudah setengah official lah menjadi bakal calon presiden gitu. Nah, saya kira setiap orang ya, figur yang ingin menjadi elected official ini ya, apakah dalam kedudukannya sebagai bakal calon presiden, itu harus siap untuk di scrutinize ya kan, harus siap untuk diuji, harus siap untuk dibuka oleh publik berbagai aspek ya, bukan saja menyangkut masalah yang melekat pada dirinya, juga mungkin hal-hal yang lainnya gitu. Dalam konteks inilah kita melihat bahwa publik ya berhak ya untuk mengetahui apakah kemudian berdasarkan pengujian tersebut si yang bersangkutan ini, calon bakal presiden siapapun juga itu orangnya itu pantas apa tidak gitu, atau memiliki modal yang cukup atau tidak, dalam konteks modal bukan konteks dalam bentuk finance tentunya, tapi modal kapabilitas, modal intelektualitas, modal elektabilitas, modal gagasan dan seterusnya itu untuk menduduki jabatan tersebut begitu. Nah, dalam konteks ini biasanya kan kalau kita lihat dari berbagai negara-negara yang lain ya, ada 3 aspek yang biasanya diuji ya oleh publik terhadap calon pejabat itu ya, pejabat publik tersebut ya. Yang pertama tentunya adalah integritas dan karakternya ya kan. Dan kemudian yang kedua itu adalah track recordnya ya, track recordnya dia sebagai pejabat publik itu sendiri gitu kan. Dan kemudian yang ketiga mungkin adalah gagasan dan visinya gitu ya. Mungkin ada aspek-aspek lain ya yang bisa diuji ya, nanti mungkin kita serahkan ke para narasumber dan partisipan dari diskusi ini. Tapi dalam konteks elected officialnya itu, saya kira hal-hal tersebut yang harusnya kita uji terhadap bakal calon tersebut gitu. Nah, dalam konteks ini pun, dalam konteks Anies Baswedan ini, saya kira kita ingin menguji yang bersangkutan ini setidaknya dalam perspektif tersebut ya, dalam perspektif integritasnya, kapabilitasnya, kemudian juga karakternya ya kan, kompetensinya gitu, dan kemudian juga dalam konteks track record-nya, apa yang sudah menjadi rekam jejak yang bersangkutan ya dalam urusan yang terkait dengan publik ini gitu ya kan. Dan yang ketiga tentu adalah gagasan dan visinya ya di dalam menjawab berbagai persoalan
yang ada gitu, dan juga visinya tentang masa depan. Karena kan apalagi dalam kedudukan presiden itu yang itu harus misalnya bisa membawa atau menginspire gitu ya publik gitu terkait dengan gagasan dan visinya tentang kehidupan bangsa di masa yang akan datang itu gitu. Jadi 3 hal tersebut saya kira mungkin sudah memadai ya untuk melihat apakah yang bersangkutan itu pantas itu dan memadai atau memiliki suatu modal yang cukup untuk menduduki jabatan tersebut. Tentunya ada aspek-aspek lain yang mungkin bisa didiskusikan, ya aspek yang lebih bersifat politik dan yang lainnya. Tapi mungkin karena ini diskusinya ini adalah ya bukan diskusi dalam konteks politik yang sempit gitu ya, yang kita ingin lebih pada hal yang lebih luas, yang lebih akademis gitu ya, mungkin sudah bisa kita dalami gitu, sudah bisa kita diskusikan lah sampai sejauh mana Anies Baswedan itu memiliki hal-hal tersebut yang tadi saya sampaikan itu. Jadi saya kira itu mungkin sekedar pengantar singkat dari saya. Nanti mungkin biar Pak Mas Herjaki, kemudian Mas Antoni Budiawan dan Mas Noel bisa mengeksplor lebih jauh tentunya dengan perspektif yang tentu saja berbeda-beda ya, sehingga kita semakin memperkaya diskusi ini. Saya kira itu mungkin Pak Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya kita pada sore hari ini mendorong gitu ya kontestasi pemilihan umum, terutama pemilihan presiden itu pada tingkat yang lebih berkualitas lagi gitu kan. Jadi tidak mempersoalkan misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Noel itu saya kira benar. Framing tertentu terhadap kandidat tertentu, upaya-upaya kriminalisasi dan seterusnya. Karena kan sebenarnya orang yang akan dicalonkan sebagai presiden ini ya, atau wakil presidennya dan tentunya mungkin nanti anggota legislatif itu sudah melalui suatu saringan juga, ya kan. Nah, makanya kemudian kita ingin mendorong bahwa nanti itu kita harus menguji ya publik para kandidat itu adalah dari 3 itu, dari sisi track recordnya, kemudian dari sisi integritasnya, kapabilitasnya, kompetensinya, dan juga dari sisi gagasan dan visinya gitu. Ini yang seharusnya kita dorong dalam kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 ini. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi kepada persoalan-persoalan politik yang berbasis identitas, intoleransi, yang bersifat framing gitu ya, atau saya mengatakannya sebagai politisasi politik identitas, itu saya kira tidak akan membawa kita kepada suatu pemilu yang yang peaceful lah, yang damai, yang demokratis dan jujur gitu. Justru kita akan menjadi masyarakat yang terbelah. Nah, oleh karena itu, walaupun sekarang misalnya Anies Baswedan belum secara resmi diusung oleh partai yang memenuhi persyaratan untuk mengusung capres, itu tidak ada salahnya, dan juga kita mendorong kepada bakal calon presiden ini itu sudah harus memulai melemparkan gagasannya gitu kan, melemparkan visinya tentang Indonesia ke depan itu seperti apa, dan juga bagaimana akan menjawab berbagai persoalan ekonomi ya kan, politik, dan sikapnya terhadap isu-isu yang saya kira sangat problematis, misalnya tadi terkait dengan apakah setuju dengan threshold presidensial threshold yang 20% yang dianggap itu tidak mencederai kedaulatan rakyat.
isu-isu lainnya yang saya kira menjadi perhatian publik begitu. Itu yang saya kira harusnya dilakukan oleh para bakal calon presiden ini ya, melempar gagasan dan visi ya ke depan ini. Dan ini saya kira kalau dalam negara-negara yang sudah matang demokrasinya kan itu yang dilakukan gitu kan. Bahkan sampai menulis buku gitu kan dan seterusnya. Jadi mungkin Pak Herzaki ya kalau misalnya kejadian nanti misalnya Mas AHY menjadi calon presiden ya ataupun calon wakil presiden, saya kira yang harus dilakukan pertama kali itu. Saya kira bukan politik transaksi atau politik pencitraan ya, itu yang saya kira itu sifatnya itu tidak mencerdaskan ini apa namanya publik begitu loh, bahkan justru saya kira ini kan membodohi gitu kan, membuat masyarakat menjadi bodoh gitu. Saya kira itu Pak Hidayat ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.